Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati, yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Saat memasuki abad ke-19, banyak budaya barat yang memasuki Indonesia, yang tidak sesuai dengan budaya yang ada. Karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam. Hingga tahun 1823, Joker Anthony Hendrik Smisser, yang dikenal dengan anti terhadap Pangeran Diponegoro, diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Tahun 1825, Smisser merencanakan pembangunan sebuah jalan dan mulai menyuruh para pekerjanya memasang anjir suatu pancang atau patok yang secara sengaja dilewatkan pada tanah milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyatnya untuk mencabut anjir-anjir tersebut. Namun Smisser memasang kembali anjir tersebut dan dijaga oleh pasukan Macanan. Namun anjir-anjir tersebut tetap dicabut oleh pengikut Diponegoro dan diganti dengan tombak. Insiden inilah awal mula meledaknya Perang Diponegoro. 20 Juli 1825, rakyat Tegalreja berkumpul di dalam Tegalreja dengan membawa senjata dan menyatakan dukungan kepada Pangeran Diponegoro. Belanda datang ke kediaman Diponegoro yang berada di Tegalreja dan terjadi pertempuran sengit. Dan dengan berbagai pertimbangan, Diponegoro dan para pengikutnya mundur ke daerah Bukit Salarong. Diponegoro bukan seorang pemimpin yang individualis. Sebelum memulai persiapan perang, ia mengirim anggota keluarga, anak-anak, dan orang lanjut usia ke Dekso yang ada di Kulon Progo. Langkah pertama memulai perlawanan dengan mendirikan benteng pertahanan di Gua Selarong. Dalam perang ini, Diponegoro mendapat dukungan dari masyarakat, pujangga kerajaan, dan bupati. Di Selarong, Diponegoro menyusun strategi seperti berikut. Merencanakan penyerangan ke keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah datangnya bantuan dari luar. 2. Mengirim kurir kepada para bupati atau ulama untuk menyiapkan perang melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun nama bangsawan sekiranya mana yang melawan dan mana yang kawan. 4. Membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang, yang terbagi menjadi Yogyakarta dan sekitarnya, Bagelan, Gedu, Lowanu, Kulon Progo, Yogyakarta bagian utara, Yogyakarta bagian timur, Gunung Kidul, daerah Deleret, daerah Pajang, daerah Sukawati, Gowong, Langon, dan Serang. 3 minggu setelah penyerangan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang keraton Yogyakarta. Hal ini membuahkan hasil sehingga pasukan Diponegoro berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terus mengobarkan semangat perang Sabil, yaitu perang yang membela Islam. Dan perlawanan dilakukannya berjalan dengan efektif, sehingga ia memperluas wilayah perang hingga sampai ke Banyumas, Kedu, Semarang, dan Rembang, dan ke arah timur tepatnya ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Hal inilah yang menyebabkan Perang Diponegoro sering disebut sebagai Perang Jawa. Kesimpulan, Perang Diponegoro adalah perang yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830 di daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Dalam perang terjadi antara Belanda penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini disebabkan oleh pihak Belanda membangun jalan dari Yogyakarta ke Magelang yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dalam peperangan yang berlangsung selama 5 tahun ini dimenangkan oleh pihak Belanda
Setelah kekalahan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar sampai beliau wafat tanggal 8 Januari 1855. Perang ini juga mengakibatkan banyak korban tewas dari pihak Belanda maupun pribumi.